ada 260 juta penduduk Indonesia. Banyak negara yang secara administratif tidak mempunyai aspek pertahanan dalam artian angkatan bersenjata. Negara-negara berikut ini memang sudah berdaulat, tapi untuk urusan pertahanan, beberapa punya perjanjian khusus dengan negara yang pernah mendudukinya untuk urusan pertahanan. Ada pula negara yang tak memiliki tentara dengan alasan tertentu. Berikut adalah daftar negara-negara tanpa militer yang paling disegani di dunia. Vatikan. Negara kota Vatikan adalah sebuah negara enklave yang dikelilingi tembok dalam kota Roma, Italia. Punya luas area sekitar 44 hektar dan populasi sebesar 842 jiwa, Vatikan jadi negara independen terkecil di dunia yang diakui internasional. Negara yang diperintah Uskup Roma ini punya pejabat tertinggi yang semuanya adalah klerus Katolik dari berbagai negara. Untuk keamanan dalam negeri dan perlindungan Sri Paus, dikerahkan angkatan bersenjata bernama Corps Gendarmerie. Meski begitu, pasukan itu secara resmi berada di bawah otoritas Tahta Suci, bahkan negara kota Vatikan. Tak ada perjanjian pertahanan apapun dengan Italia karena akan melanggar netralitas Vatikan. Tapi secara tak resmi, angkatan bersenjata Italia tetap melindungi kota Vatikan. Liechtenstein. Liechtenstein adalah sebuah wilayah kerajaan seluas kurang lebih 160 km persegi. Negara yang terletak di antara Austria dan Swiss ini terkenal dengan jasa perbankan, juga mengandalkan pendapatan dari sektor pariwisata, terutama penjualan perangko. Penduduk Liechtenstein rata-rata berbahasa Jerman karena letaknya yang memang berdekatan dengan Jerman. Segala urusan luar negeri Liechtenstein ini diurusi oleh Swiss, tidak terkecuali di bidang pertahanan. Liechtenstein sempat punya angkatan bersenjata, namun kemudian ditiadakan pada 1868 karena dianggap terlalu mahal. Angkatan bersenjata pun akhirnya hanya diizinkan pada masa-masa perang. Tapi keadaan itu belum pernah terjadi. Meski begitu, Liechtenstein punya angkatan kepolisian dan tim SWAT untuk tugas keamanan dalam negeri. Costa Rica. Di negara ini, kita tak akan menemukan sosok tentara maupun atribut yang berbau militer, karena di negara ini memang tak ada tentara sama sekali. Di sana hanya ada pasukan publik Costa Rica. Pasukan publik Costa Rica adalah sebuah pasukan yang menerapkan kebijakan dan fungsi patroli perbatasan. Costa Rica tak memiliki militer resmi. Aturan anti-mainstream ini sudah mereka lakukan sejak tahun 1948 hingga saat ini. Hal tersebut terjadi karena pada 1 Desember 1948, Presiden Jose Figueres Ferrer dari Costa Rica meniadakan militer Costa Rica setelah kemenangan dalam Perang Saudara pada tahun tersebut. Namun meski demikian, anehnya negara ini termasuk yang paling aman di dunia. Tak pernah tercatat ada huru-hara besar maupun kerusuhan di negara kecil ini. Pilihan ini juga tak asal-asalan, karena dulu sebenarnya Costa Rica pernah memiliki angkatan bersenjata. Namun hal tersebut belakangan dihapus menyusul terjadinya perang sipil antara rakyat dan aparat militer yang pernah terjadi di Costa Rica. Hal unik ini sekaligus menjadi daya tarik sekaligus hal paling terkebal dari negara Costa Rica. Kepulauan Solomon. Kepulauan Solomon yang terletak di Samudra Pasifik ini sejak menjadi bagian dari Protektorat Inggris pada 1893 tak memiliki kekuatan militer signifikan. Selama Perang Dunia Kedua di negeri ini terdapat tentara pertahanan Protektorat Kepulauan Solomon. Pada 1976, negeri ini akhirnya memiliki pemerintahan sendiri yang cukup stabil hingga 1998 sebelum pecah konflik etnis hingga 2006. Selandia Baru dan Australia datang membantu untuk menegakkan hukum dan melucuti senjata para perusuh. Saat ini Kepulauan Solomon hanya memiliki kesatuan kepolisian. Negeri ini menjalin kerjasama pertahanan dengan Australia, sehingga jika ada sebuah negara yang menyatakan perang terhadap Kepulauan Solomon, maka Australia adalah negara pertama yang akan memberikan perlindungan. Palau. Negeri kepulauan di wilayah barat Samudra Pasifik ini juga hanya memiliki kepolisian untuk memberikan perlindungan secukupnya untuk warga negara. Jika terjadi perang, maka pemerintah Palau harus meminta bantuan kepada negara-negara lain untuk melindungi negeri kecil itu. Sejak 1983, Palau menjadi wilayah protektorat Amerika Serikat. Artinya, Palau akan mendapatkan perlindungan dari negeri adik kuasa itu jika terlibat dalam perang.
Nenek moyang bangsa Indonesia dikenal sebagai pelaut yang ulung dan berani. Mereka terbiasa berlayar antar pulau. Bahkan konon ceritanya pernah menjelajah dunia hingga tanah Afrika dengan menggunakan kapal legendaris, yaitu kapal Pinisi. Pinisi merupakan kapal layar tradisional milik bangsa Indonesia yang dibuat oleh masyarakat Bugis, tepatnya daerah Bulukumba, Sulawesi Selatan. Kapal tradisional ini sudah ada menjadi andalan sejak abad ke-14. Pinisi berasal dari kata panisi yang dalam bahasa Bugis adalah berarti menyisipkan. Maknanya adalah menyumbat semua persambungan papan, dinding, serta lantai perahu dengan bahan tertentu sehingga tahan dan kuat berlayar untuk mengarungi lautan dalam kondisi cuaca ekstrim sekalipun. Pembuatan kapal Pinisi tidak sembarangan. Selain harus memiliki keterampilan teknis, upacara ritual adat pun juga harus digelar. Penentuan hari untuk mencari kayu guna pembuatan kapal Pinisi pun harus sesuai syarat. Biasanya dilakukan pada hari ke-5 atau ke-7 setiap bulannya. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, hari tersebut dipilih karena berhubungan dengan rezeki. Pemotongan kayu pertama pun harus dilakukan oleh panritalopi atau ahli atau pawang perahu. Keunikan lain, kapal handal yang dimiliki masyarakat Bugis ini tidak dibuat dengan menggunakan sketsa gambar dan semuanya hanya berdasarkan pengalaman secara turun-temurun. Dan pembuatnya tidak boleh lebih dari 10 orang. Itulah kenapa pembuatan kapal ini bisa memakan waktu hingga kurang lebih 2 tahun lamanya. Kayu yang digunakan dalam pembuatan kapal ini pun terdiri dari beberapa jenis, yaitu kayu besi, bikti, kandole, dan juga kayu jati. Konon, kayu-kayu pilihan ini semakin kuat dan kokoh jika terkena air laut. Jadi, walaupun Pinisi dibuat tanpa gambar rancangan atau sketsa, kekuatan bahanya sudah tidak diragukan lagi untuk menembus luasnya lautan. Ketika pengerjaan selesai pun, kapal tidak boleh langsung diluncurkan ke laut sebelum menggelar makeralopi, yakni upacara menyucikan kapal yang ditandai penyembelihan kambing ataupun sapi. Walaupun Pinisi merupakan kapal tradisional buatan tangan, namun ketangguhannya sudah diakui dunia. Pada tahun 1986, Pinisi berhasil mencapai Vancouver, Kanada. Begitupun di tahun 1987, sukses mencapai benua Australia. Dan yang lebih mencengangkan lagi, pada abad ke-17 masa kerajaan Sriwijaya, kapal buatan Bugis ini sanggup berlayar hingga Madagaskar di Afrika. Dari sepenggal cerita tentang kehebatan kapal Pinisi khas Bugis ini terbukti bahwa kalimat nenek moyang kita seorang pelaut bukanlah hanya sekedar slogan. Di dunia ini mungkin pemirsa di rumah masih belum menyadari beberapa hal yang sudah pernah terjadi. Karena dunia ini selalu saja ada hal yang tidak pernah kalian ketahui. Entah itu fakta mengenai anatomi manusia maupun hal-hal lainnya yang ada di dunia. Berikut ini Tofels telah merangkum deretan fakta unik di dunia versi Tofels. Benda pos terbesar yang pernah dikirim melalui kantor pos. Seorang pengusaha muda bernama William H. Coulthard memutuskan membangun sebuah bank baru di Vernal, Amerika Serikat. Tentu saja, Coulthard tidak bisa mengirim bangunan jadi melalui surat. Karena itu, dia mengirimnya dengan cara membagi dinding per dinding. Caranya, Coulthard meminta batu bata sebanyak 80.000 buah yang ditaruh dalam 40 peti yang masing-masing beratnya 22 kg. Dikirimkan dari perusahaan batu bata di Salt Lake melalui kantor pos. Coulthard beralasan pengiriman melalui kantor pos adalah cara termurah mengapalkan batu bata untuk bahan konstruksi bangunan pada saat itu. Karena ulah Coulthard inilah kantor pos Amerika Serikat melarang pengiriman benda pos melebihi 90 kg dalam sehari sejak 1916. Hujan kata. Hal unik ini pernah terjadi di Meksiko dan Jepang. Sekiranya pada tahun 1997,
Kejadian unik ini pernah menyambangi negara Meksiko dan terjadi lagi pada tahun 2009 di Jepang. Menurut ilmuwan Jepang, hal ini terjadi dikarenakan tornado yang menyebabkan tertariknya hewan ke atas, sehingga ketika kembali ke tanah, katak-katak tersebut seolah datang seperti hujan. Manusia mengenal hujan sebagai sebuah proses alamiah yang terjadi di bumi. Apabila hujan biasanya turun dengan tetesan air atau salju dari atas langit, tapi apa jadinya jika hewan seperti kataklah yang turun dari atas langit dalam jumlah yang cukup banyak dan dalam waktu yang bersamaan? Fenomena hujan katak di Jepang pada bulan Juni 2009 lalu cukup mendapat perhatian yang tinggi dari masyarakat di seluruh belahan dunia. Kelebihan kumbang Hercules yang dapat mengangkat beban lebih dari 850 kali lipat dari berat tubuhnya. Rekor ini memecahkan atlet manusia angkat beban manapun termasuk Paul Anderson. Kumbang Hercules ini masuk ke dalam golongan Rhinoceros beetles. Namun pada tahun 2010, mahkota kumbang terkuat diserahkan pada kumbang jenis lain, yaitu Horned Dung Beetle atau kumbang tahi bertanduk yang mampu mengangkat beban hingga 1141 kali lebih berat dari berat tubuhnya sendiri. Kekuatan kumbang ini sebenarnya telah dikemukakan oleh Galileo pada tahun 1638 yang menyatakan bahwa hewan yang lebih kecil sebenarnya jauh lebih kuat dibanding dengan hewan-hewan yang besar. Hewan yang besar mungkin memiliki otot-otot yang lebih besar juga, namun semua energinya akan habis untuk mensupport berat tubuhnya sendiri yang juga sangat besar tentunya. Selain itu, semakin besar seekor hewan, maka semakin banyak energi yang dikonsumsi untuk menjaga sistem pernafasan dan peredaran darah pada tubuhnya untuk menjaga hewan tersebut tetap hidup. Uniknya bentuk bendera Nepal. Negara Nepal merupakan satu-satunya negara yang memiliki bendera nasional yang tidak berbentuk persegi empat. Bendera Nepal cukup unik dan tidak sesuai standar seperti negara-negara dunia lainnya. Bendera Nepal berbentuk segitiga yang saling tumpang tindih. Warna dominan bendera tersebut merah tua, ada warna putih di tengah dan biru tua pada garis pembatasnya. Bendera Nepal merupakan kombinasi dua bendera Hindu dari cabang yang berbeda dari penguasa Nepal pada zaman dahulu. Namun bentuk bendera nasional yang unik baru diresmikan dan dipakai pada 16 Desember 1962. Meski sudah merdeka, namun Nepal tetap menjadi negara kerajaan yang berdaulat dengan bangga mengibarkan bendera tradisionalnya yang sudah ada sejak dulu. Desain dasar bendera sudah ada sejak berabad-abad lalu. Warna latar belakang merah tua, garis pembatas warna biru tua. Kedua warna tersebut sangat populer dalam seni dan dekorasi di negara Nepal. Di tengah bendera, ada gambar atau lambang bulan sabit yang berada di bagian atas dengan 8 sinar dan matahari di bagian bawahnya. Pemirsa, itulah deretan fakta unik yang ada di dunia versi Top Files. Semoga pemirsa di rumah terhibur ya. Tentu kita sudah akrab dengan nama Albert Einstein, si penemu teori relativitas, Isaac Newton, si penemu teori gravitasi, ataupun Thomas Alva Edison yang menemukan lampu. Nama mereka sering disebut-sebut di pelajaran sejarah atau fisika. Namun selain nama-nama besar tersebut, terdapat juga penemu yang turut ikut mempengaruhi zaman, dan berikut beberapa di antaranya. Lawrence Tesler, penemu sistem copy-paste. Kegiatan menyalin dan memindahkan file atau dalam istilah komputer dikenal dengan copy-paste tentu sudah sangat akrab dilakukan oleh masyarakat zaman kini, terlebih bagi kaum pelajar maupun mahasiswa dalam membantu menyelesaikan tugas-tugasnya. Segala urusan ketik-mengetik dapat dengan mudah dan cepat berkat adanya sistem copy-paste ini. Hampir semua orang pernah melakukan kegiatan ini, namun hanya sedikit yang tahu nama Lawrence Tesler, yaitu seorang yang menciptakan sistem kopas di komputer ini. Sejarah mencatat Tesler menciptakan sistem ini pada tahun 70-an ketika ia sedang melakukan penelitian program Smalltalk 76 yang bertugas untuk menyimpan data teks ke dalam memori internal komputer. Hingga akhirnya pada tahun 1983, sistem tersebut sukses melambungkan nama Apple. Justus von Liebig, penemu cermin.
Ketika sedang bercermin, pernahkah terlintas pertanyaan, siapa ya penemu cermin? Begitu banyak pekerjaan yang dimudahkan berkat keberadaan cermin. Namun, nama Justus von Liebig sebagai pencipta cermin hanya sedikit yang tahu. Liebig adalah seorang pria berkebangsaan Jerman yang hidup pada tahun 1803 sampai dengan 1873. Liebig mengerahkan masa hidupnya untuk menjadi seorang ahli di bidang kimia. Ia menerapkan lapisan tipis perak metalik pada satu sisi sebuah panel kaca bening, lalu ia menyepuh permukaan kaca dengan air raksa sehingga menimbulkan efek pantul. Hingga terciptalah cermin yang selama ini kita gunakan. Berkat penemuannya tersebut, Liebig dianggap sebagai salah satu ahli kimia paling penting dari abad ke-19. Percy Spencer, penemu microwave. Di tahun 1945, seorang insinyur Amerika Percy Spencer yang bekerja di laboratorium pengujian magnetron atau tabung vakum bertenaga tinggi mengalami kejadian yang akhirnya berguna hingga kini. Percy yang saat sedang bekerja di dekat magnetron bersuhu panas baru menyadari bahwa sebatang permen selai kacang yang ia simpan di sakunya mulai meleleh karena panas. Hingga akhirnya keesokan hari ia memutuskan untuk membeli jagung dan membawanya ke suhu panas tempat ia bekerja. Alhasil popcorn bertebaran di mana-mana. Lalu temuan tersebut dipatenkan dengan nama Radarange. 2 tahun setelahnya, perusahaan elektronik di Amerika pun meluncurkan microwave dengan nama Radarange sebagai oven microwave pertama di dunia. Tidak seperti microwave saat ini, alat pemanas pertama yang diciptakan tingginya mencapai 2 meter, serta berat hingga 340 kg. Robert Boyle, penemu korek api. Korek api memang bukan barang mewah, namun terbayangkah repotnya jika tidak ada yang menciptakan korek api hingga kini? Benda kecil yang sering diselipkan di saku ini banyak memberikan manfaat dalam kehidupan. Korek api ditemukan oleh Robert Boyle pada tahun 1680. Robert adalah seorang ahli kimia yang hingga kini dijuluki sebagai Bapak Ilmu Kimia Modern. Pria kelahiran 1627 ini mulai melakukan eksperimen untuk menciptakan korek api sejak 1645. Hingga akhirnya 35 tahun berikutnya baru tercipta korek api. Pada awalnya sepotong kertas ia lapisi dengan fosfor. Kemudian ia menggesekkan kayu yang telah dilapisi sulfur pada kertas tersebut sehingga memunculkan percikan api. Meski sudah bisa menciptakan korek api pada tahun tersebut, namun belum ada pemodal yang sanggup memproduksi temuan Robert secara massal. Karena belum dapat ditemukan cara memproduksi sulfur dalam jumlah yang besar. Hingga akhirnya 26 tahun setelahnya, John Walker, ahli kimia kebangsaan Inggris, melengkapi temuan Robert untuk menciptakan korek kayu dan juga gas. John Logie Baird mungkin tidak menyangka begitu besar dampak temuannya saat ia menciptakan televisi pada tahun 1926. Setelah mengetahui prinsip gelombang elektromagnetik yang bergerak di udara, Baird mulai melakukan berbagai percobaan untuk bisa mengirim suatu gambar ke tempat yang berbeda sejak tahun 1923. Tidak butuh waktu lama, setahun setelahnya ia berhasil mengirim gambar ke tempat berbeda, namun masih dalam jarak 3 meter. 2 tahun lamanya, ia mulai menyempurnakan temuannya tersebut. Hingga akhirnya, Baird membawa alat penemuannya tersebut ke Institut Kerajaan Inggris di kota London untuk memperagakan barang ciptaannya. Dan disitulah tercipta tayangan televisi pertama kalinya di dunia. Sementara untuk siaran langsung pertama terjadi pada 1931 setelah Baird mendapatkan kontrak kerja di radio Inggris BBC. Nah pemirsa, itulah deretan penemu-penemu yang jarang diketahui orang. Brand ternama menjadi satu identitas sendiri untuk orang-orang zaman milenial. Sehingga jangan heran jika banyak orang berlomba-lomba untuk memiliki barang bermerek atau rela antri untuk menjadi yang pertama membeli barang bermerek tersebut.
Harganya yang mahal ternyata tak menyurutkan konsumen untuk membeli barang-barang bermerek, dan merek ternama ini juga tak berhenti berinovasi untuk memuaskan pelanggannya. Inovasi tersebut mereka tuangkan menjadi barang-barang tidak biasa, bahkan bisa dibilang aneh. Nah, Tovel sudah merangkum deretan barang tidak biasa yang dijual brand ternama untuk Anda. Supreme jual batu bata. Siapa yang tidak kenal Supreme? Brand ternama yang sempat heboh saat berkolaborasi dengan sebuah produk snack ini ternyata memang hobi bikin orang geleng-geleng kepala. Supreme menjadi salah satu brand yang masih memiliki selera humor yang tinggi. Untuk Fall Winter 2016, Supreme merilis produk yang berbeda dari yang dimiliki brand streetwear lain di dunia, yakni batu bata seharga 300 ribuan. Dalam hitungan menit setelah dijual di beberapa toko Supreme di New York, Los Angeles, London, dan Paris, batu bata dengan logo brand berbasis di Amerika itu ludes terjual. Selanjutnya, paperclip atau penjepit kertas dari brand Prada. Kalau ini paperclip dari Prada yang biasa digunakan untuk menyatukan uang. Harga satunya dibanderol $185 Amerika atau 2,6 juta rupiah. Ukuran paperclip tersebut lebih besar daripada paperclip biasanya dengan memiliki ukiran Prada di pinggirnya. Inovasi mengejutkan ini tidak terlepas dari komentar netizen. Produk ini mendapatkan komentar lucu yang mengatakan bahwa paperclip itu bahkan tidak bisa membantu menulis resume pekerjaan. Ada-ada saja ya pemirsa. Baju dry cleaning brand Moschino. Moschino mengeluarkan model busana terbarunya Cap Sheer Overlay Dress. Alih-alih menuai pujian, desain baju itu justru memunculkan kritik. Pasalnya sang baju malah membuat si pemakai terlihat seperti diselubungi kantung laundry atau jasa binatur. Baju unik ini dibanderol dengan harga $735 atau sekitar 10,6 juta rupiah. Baju yang disebut mirip kantung laundry itu menampilkan warna metalik dan mengambil desain dress tanpa lengan. Jika diamati, baju mahal itu memang nampak menyerupai bagian dalam kantung plastik ya. Lakban mewah oleh Raf Simons, perancang fashion. Raf Simons adalah perancang busana yang membawahi brand Calvin Klein. Saking berinovasinya, dia menawarkan lakban perekat dengan harganya mencapai $200 atau 2,8 juta rupiah. Dilihat dari tampilannya, lakban itu memang punya material yang tebal sehingga tampak bisa merekatkan dengan baik. Raf Simons memang menghadirkan lakban sebagai bagian dari busana rancangannya untuk koleksi fashion show. Dalam peragaan busana koleksi tersebut, terlihat jika lakban digunakan sebagai pengganti ikat pinggang. Brand Chanel menjual bola tenis mewah. Di koleksi Spring Summer 2017, Chanel tak hanya menampilkan jaket tweednya yang ikonik, tetapi merilis bola tenis ke pasaran. Bola tenis Chanel tentu tak murah karena dijual dengan harga $450 Amerika atau sekitar 6 juta rupiah. Bola tenis ala Chanel datang dengan warna klasik yang berkelas, yakni warna putih dengan logo Chanel hitam. Tiap 6 juta rupiah yang dikeluarkan, Anda akan mendapatkan satu set berisi 4 bola dan tas kulit cat hitam untuk menyimpannya. Itu tadi deretan barang tidak biasa yang dijual brand ternama. Menurut Anda, apa ya motivasi mereka menjual barang-barang tak biasa tersebut?